Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mantias Yugo YouTube channel. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Organ itu diantaranya yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Nah, teman-teman, mari kita bahas organ dalam sistem pencernaan pada manusia ini beserta dengan fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan ya. Bagian-bagian alat pencernaan pada mulut diantaranya gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah atau air liur ya. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Berikut adalah organ-organ di mulut beserta dengan fungsinya, yaitu yang pertama adalah lidah ya. Lidah pada sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju kerongkongan. Kemudian mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. Lidah tersusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum dengan banyak yang mengandung kelenjar lendir atau yang disebut makosa. Kemudian yang kedua adalah gigi. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, maka gigi dan lidah berfungsi sebagai pencernaan mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu enzim-enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan juga cepat. Yang ketiga adalah kelenjar ludah atau biasa yang kita sebut dengan air liur ya. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Ludah berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan menuju kerongkongan. Selanjutnya kita ke organ yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Jadi, fungsi kerongkongan adalah memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Nah, kita masuk ke organ yang ketiga, yaitu lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul-molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen yang menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu renin, yang memiliki fungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna dalam memecah lemak dalam susu. Kemudian yang keempat adalah organ usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah, pankreas, dan saluran empedu.
Nah, teman-teman, usus halus ini jika kita tarik ulur ya, itu panjangnya mencapai 10 meter loh. Fungsi usus halus adalah menyerap nutrisi. Kemudian yang kelima adalah organ usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan yang menjadi kotoran. Usus besar menghasilkan lendir dan berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari tinja. Dan yang keenam adalah organ anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses ya. Nah, teman-teman, itu adalah organ pada sistem pencernaan pada manusia. Tahukah kamu bahwa saluran pencernaan pada orang dewasa itu bisa mencapai 30 meter, ya? Nah, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa adik-adik atau teman-teman pahami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.